Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama Sri Astuti Handayani dengan NIM 223024. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan materi tentang kompensasi. Apa itu kompensasi? Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawannya sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan. Kompensasi merujuk pada semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai pengganti kontribusi dan pengorbanan yang mereka berikan kepada perusahaan. Ini termasuk gaji, tunjangan, bonus, serta manfaat kesejahteraan lainnya. Kompensasi bukan hanya tentang uang, ini juga mencakup pengakuan atas kontribusi dan pencapaian karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diberi imbalan yang sesuai cenderung lebih termotivasi dan berkinerja lebih baik. Jenis-jenis kompensasi terbagi menjadi kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial dapat dibagi menjadi kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung yaitu segala macam imbalan dalam bentuk uang secara langsung seperti gaji, THR, bonus, dan komisi. Sedangkan kompensasi tidak langsung yaitu segala macam imbalan perusahaan yang diterima oleh karyawan tidak dalam bentuk uang secara langsung, melainkan berupa manfaat dan fasilitas. Contohnya adalah BPJS. Selanjutnya, kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial ini merupakan imbalan perusahaan yang tidak terkait dengan uang, misalnya kesempatan cuti tahunan yang lebih banyak bagi karyawan. Lalu, apa saja tujuan dari pemberian kompensasi? Tujuan pemberian kompensasi. Tujuan kompensasi atau balas jasa pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah atau masyarakat. Secara rinci, tujuan kompensasi meliputi yang pertama, ikatan kerja, yang kedua, kepuasan kerja, yang ketiga, motivasi, yang keempat, stabilitas karyawan, dan yang kelima, peningkatan disiplin. Yang pertama, ikatan kerja. Dengan pemberian kompensasi, maka terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dan buruh, di mana karyawan atau buruh harus mengerjakan tugas-tugas dengan baik, sedang pengusaha wajib membayar kompensasi yang disepakati. Yang kedua, kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga akan diperoleh kepuasan kerja dari jabatan yang diembannya. Selanjutnya yang ketiga, motivasi. Jika balas jasa yang diberikan memadai, maka manajer akan lebih mudah memotivasi karyawan yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Dan yang keempat, stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi yang berdasarkan prinsip adil dan layak, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Selanjutnya, yang kelima, peningkatan disiplin. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan prosedur akan berdampak pada peningkatan disiplin karyawan. Itulah beberapa tujuan dari pemberian kompensasi. Bagaimana kompensasi dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja karyawan? Karyawan dengan gaji yang cukup tentu akan merasa dihargai. Setelahnya, mereka akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Kompensasi yang memadai baik dalam bentuk finansial seperti gaji dan bonus maupun non-finansial seperti pengakuan dan penghargaan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Ketika karyawan merasa bahwa imbalan yang mereka terima sebanding dengan usaha dan kontribusi mereka cenderung merasa dihargai, yang meningkatkan motivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tidak hanya mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana kolaborasi dan komunikasi antar karyawan dapat berkembang. Setelah itu,
itu, kepuasan kerja yang tinggi yang dihasilkan dari kompensasi yang adil dapat mengurangi tingkat turnover, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan. Dengan demikian, pemberian kompensasi yang tepat dan adil tidak hanya meningkatkan kinerja individu, tetapi juga berkontribusi pada kesuksesan keseluruhan organisasi. Dapat disimpulkan dari pemaparan materi yang telah disampaikan bahwa kompensasi mencakup semua bentuk imbalan yang diterima karyawan, baik berupa gaji, tunjangan, bonus maupun intensif lainnya. Selain itu, jenis kompensasi dapat dibagi menjadi kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial, di mana kompensasi finansial adalah segala macam imbalan dalam bentuk uang secara langsung, seperti gaji, THR, bonus, dan komisi. Sedangkan kompensasi non-finansial adalah imbalan perusahaan yang tidak terkait dengan uang, misalnya kesempatan cuti tahunan yang lebih banyak bagi karyawan. Materi kompensasi sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berpengaruh langsung terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Dalam refleksi ini, saya menyadari bahwa kompensasi bukan hanya sekedar angka di slip gaji, tetapi juga mencerminkan nilai dan penghargaan perusahaan terhadap karyawan. Pentingnya menciptakan sistem kompensasi yang adil dan transparan menjadi semakin jelas, terutama dalam konteks persaingan di pasar kerja yang semakin ketat. Karyawan merasa dihargai cenderung lebih loyal dan produktif, sehingga berkontribusi positif terhadap kinerja organisasi. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.